Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbincang mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk dosen dan juga untuk guru-guru. Nah, kali ini kita akan menggunakan secara khusus ChatGPT untuk membuat aktivitas berbasis kasus. Untuk itu kita perlu terlebih dahulu membuat prompt atau instruksi. Nah, di sini ada dua langkah. Pertama, kita minta ChatGPT untuk memberikan ide tentang kasus tersebut. Ada 5 ide yang akan kita minta. Kemudian yang kedua, kita memberikan rincian isi tugas kasus tersebut, dan kita minta ChatGPT untuk mengisi uraian-uraiannya. Untuk yang bagian pertama, kita minta berapa ide yang diminta ChatGPT berikan. Kita juga jelaskan tugasnya itu apa. Kemudian kita juga jelaskan untuk program studi apa. Karena nanti perspektifnya bisa berbeda antara program studi satu dengan yang lain. Jangan lupa juga masukkan tingkatan kesarjanaan dan jelaskan juga mata kuliah yang akan menggunakan studi kasus tersebut. Kemudian pada percobaan yang kedua, saya akan memberikan spesifik perintahnya, yaitu tentang model bisnis berbasis Internet of Things. Baru nanti kita jalankan penulisan studi kasus yang lebih lengkap. Mari kita mulai mencoba. Nah, kita sudah dalam website chat.openai.com. Jangan lupa untuk login, atau kalau Anda belum punya account, maka silahkan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian kita akan temukan seperti ini. Kita akan melihat ada tampilan secara umum, kemampuan dia, dan kita tuliskan pesan kita atau prompt kita pada bagian bawah. Kita coba terlebih dahulu, kita minta ChatGPT untuk menuliskan berbagai ide untuk mata kuliah ini. Dan kita klik. Dalam hitungan detik, dia sudah akan menjelaskan apa saja yang menjadi ide dari ChatGPT. Yang pertama, dia sarankan analisis kasus e-commerce. Kedua, kasus startup. Dan juga dia sudah memberikan juga uraian ringkas tentang tugas tersebut. Ketiga, strategi digital marketing. Kemudian keempat, pengembangan sistem manajemen kinerja. Dan kelima, analisis kasus cybersecurity. Semuanya sangat relevan dengan mata kuliah manajemen industri digital. Nah, sekarang kita minta secara khusus dia memberikan kasus yang terkait dengan model bisnis berbasis Internet of Things. Karena tadi juga kebetulan tidak masuk di contoh-contoh yang dia berikan. Kita tuliskan sama promptnya, tapi sekarang dengan meminta secara spesifik model bisnis berbasis Internet of Things. Ya, seringkali memulai dulu dengan definisi apa case-based learning itu. Kemudian sekarang lebih spesifik tentang model bisnis Internet of Things. Pertama, pengembangan model bisnis, kemudian analisis kasus IoT di industri. Ketiga, pengembangan strategi untuk meningkatkan efisiensi, dan sembari dia menuliskan apa tujuan dari tugas ini. Yang keempat, dari sisi peningkatan pengalaman pelanggan, cukup rinci penjelasannya. Kemudian pengembangan sistem manajemen Internet of Things. Oke, sekarang kita pilih salah satu. Oke, kita pilih nomor 3 misalkan. Pengembangan strategi IoT untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ini dia jelaskan untuk menerapkan IoT untuk mengumpulkan data, analisis kinerja bisnis, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi sekarang kita minta untuk menjelaskan lebih rinci nomor 3.
Kita siapkan prompt-nya terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan di bagian prompternya. Ada 8 hal yang kita minta dia uraikan. Kita coba apakah dengan detail bisa menjelaskan, dan apakah dia paham apa yang dimaksud dengan nomor 3 tadi, karena tidak kita ulang penyebutan bahwa ini untuk meningkatkan efisiensi. Salah satu kelebihan dari ChatGPT memang dia masih ingat pembicaraan sebelumnya. Rupanya agak lama, lebih lama dari biasanya karena banyak hal yang kita minta dari dia. Tapi tadi memang ada 8 hal, dan harapan kita dia nanti secara spesifik menguraikan masing-masing hal tersebut. Ya, pada bagian ini mestinya dia akan bicara mengenai kurang lebih meningkatkan efisiensi dari sisi, coba kita lihat apakah dari sisi produksi ataukah nanti dari sisi peningkatan efisiensi pelayanan. Nanti bisa aja kita secara spesifik kita sebutkan lebih rinci ya. Kita lihat jawabannya, ternyata dia tidak spesifik bicara mengenai peningkatan efisiensi, tapi ini agak berubah strategi digital marketing. Nah, untuk itu kita sekarang menuliskan apa usulan dia tadi, ide nomor 3 tentang pengembangan strategi IoT untuk meningkatkan efisiensi. Dan coba kita ulang lagi meminta menuliskan. Oke, tujuan dia menuliskan tujuan tugas case study-nya, deskripsi kasus, dan dia spesifik menuliskan Indonesia. Penjelasan tugas terus dituliskan juga tentang bekerja dalam kelompok, disebutkan, dan mengembangkan rekomendasi. Oke, terus sekarang kita minta langkah-langkah yang harus dilakukan. Perlukan data, analisis kebutuhan, rancang solusi IoT, rekomendasi, mempresentasikan rekomendasi secara tertulis dan lisan. Kemudian metode pengerjaannya agak mirip dengan yang sebelumnya, langkah-langkah. Outputnya laporan tertulis, presentasi lisan. Nah, sekarang kita minta buat tabel rubriknya. Memang dia belum bisa outputnya bentuknya visual, sehingga dia menuliskan tabel dalam bentuk seperti ini. Sudah ada aspek penilaian, ada bobotnya. Kemudian dia memberikan juga daftar referensi. Nah, perlu diingat, kadang-kadang dia itu daftar referensinya tidak mesti pas, atau kadang-kadang referensi kita cari tidak ada. Jadi tetap silahkan kita cermati khusus tentang referensi ini. Oke, kali ini kita sudah mencoba pembuatan case-based learning menggunakan ChatGPT. Nanti pada kesempatan lain kita akan mencoba hal-hal yang berbeda pula. Terima kasih, sampai bertemu kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.